Halo teman, apa kabar? Salam sehat semua. Sore hari ini di Ngeteh bareng Descoa, saya bersama dengan Ibu Sri Sintasari atau biasa kerap dikenal dengan Ibu Neneng akan berbagi cerita seputar batik dan lika-likunya. Ternyata rumit loh, gak mudah itu belajar batik. Yuk kita dengarkan kisah-kisahnya bersama Ibu Neneng. Halo, selamat sore. Jumpa lagi di Ngeteh bareng Descoa. Pada sore hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Ibu Neneng atau yang bisa kita kenal dengan nama Sri Sintasari. Nah, inilah Ibu Neneng. Wah, luar biasa. Pokoknya kalau saya ngobrol dengan Bu Neneng itu ya rasanya satu hari itu nggak cukup. Karena kalau cerita batik itu luar biasa, panjang, lebar, dan sangat mendalam. Benar ya Bu Neneng begitu ya? Selamat sore juga. Selamat sore Bu Neneng. Ya, Bu Neneng baik ya? Sehat semuanya ya? Ya. Ya, betul. Nah, kegiatan Bu Neneng kalau selama pandemi ini bagaimana Bu Neneng? Masih tetap sama, tapi kesibukannya itu ya ini ya secara Zoom atau online ya. Ya. Jadi kita masih tetap mengerjakan dan kita juga membantu sebisa mungkin kepada pengrajin yang khususnya batik ya, batik dan juga tenun juga kita bantu karena dengan keadaan seperti sekarang ini memang sangat menyedihkan lah. Betul, sangat berdampak sekali ya Bu ya. Karena jelas. Satu sisi itu penjualan udah pasti terputus ya. Nah, lagi pula juga di samping itu kan acara atau segala macam memang tidak ada. Jadi memang penggunaan untuk kain-kain tertentu memang kurang berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, sehingga banyak sekali yang jadi begini, menjual batiknya itu salah satu contoh, saya tidak menyebutkan brand ya. Jadi misalnya batik yang bermutu itu mereka meminta kepada saya untuk diberikan filosofi. Jadi kain itu saya dikirimkan gambarnya, kemudian saya jelaskan apa ini artinya ini. Nah, kemudian oleh mereka dicetak jadi merupakan description ya, merupakan ini. Kemudian diinikan di batiknya. Nah, dengan begitu dengan keadaan yang seperti sekarang ini mereka menjualnya seperti itu. Jadi daya tariknya ada, mereka yang membeli tahu bahwa oh artinya ini toh ini. Nah, itu di situ. Jadi sampai seperti itu yang juga kami lakukan. Iya. Jadi paling tidak itu juga mengedukasikan ya bagi si pembeli bahwa apa yang dibeli itu si pembeli itu mengerti ya. Itu sangat penting ya Bu ya. Apalagi kalau kain batiknya itu yang seratan atau batik tulis yang halus, itu kan pastinya harganya kan cukup tinggi, mahal ya, karena kan juga pembuatannya juga cukup lama. Tapi mereka puas bahwa yang mereka mengerti yang dipakai itu apa, dan misalnya katakanlah nanti memakainya motifnya jangan terbalik, kemudian dan juga biasanya begini, kalau batik itu dibuat dengan si pembatiknya itu mengerti, itu kain batik yang dipakai oleh nanti orang lain itu seolah-olah auranya itu akan muncul kalau seperti misalnya menambah gagah, menambah cantik, menambah luas. Nah, itu yang lebih berwibawa itu. Kalau misalnya pria mungkin lebih gagah dengan memakai busana tersebut ya Bu ya. Begitu ya. Ya, memang harus ada cara-cara tertentu di mana para pembuat batik pun berinisiatif untuk menelurkan sesuatu hal yang baru ya di era sekarang ini, karena memang terus terang pandemi ini cukup panjang ya. Kita udah 1,5 tahun ya Bu ya. Dan itu juga sangat memotong segala segala acara ataupun ekonomi udah pasti, belum lagi maksudnya pembinaan dan lain-lain, karena sulitnya kita tidak bisa berkumpul ya.
Jadi bagaimana cara kita membagikannya? Ya satu-satunya cara adalah dengan ya tadi seperti Ibu katakan, dengan sistem online atau dengan Zoom kita berbicara, atau hanya dengan jumlah yang sangat sedikit kita melakukan wawancara mengenai batik, tapi paling tidak edukasi itu tidak putus, begitu betul. Ya. Jadi masih tetap berlanjut gitu. Dan edukasi itu menurut saya penting sekali, karena kalau kita mau melestarikan kain-kain, khususnya yang kain, kalau orang menyebutnya wastra ya, wastra dalam bahasa Sanskerta, yang kain tradisional, itu pasti pembuatannya pun itu kan juga memakan waktu yang lama. Dengan kalau kain-kain yang tradisi itu kadang-kadang dibuatnya pun itu masih memakai upacara-upacara tertentu, apalagi kalau tenun. Jadi di daerah-daerah pun ini ya, yang membuat tenun itu masih, misalnya kalau membuat mereka masih bikin upacara dulu segala gitu. Nah, kemudian kalau khususnya misalnya batik itu juga begitu. Sebenarnya jadi begini, kalau kita mempunyai pembatikan, sebenarnya kita itu juga harus memberi pelajaran kepada si pembatik yang membuat itu. Yang dibuat itu apa sih gitu loh. Jadi misalnya kalau dia membuat contohnya burung, dia harus tahu misalnya burungnya itu burung apa, burung gelatik kah atau burung elang. Nah, misalnya paruh atau cucuk dari burung itu kan bermacam-macam. Jadi mereka itu diajarkan ini loh, sebetulnya harusnya begini, dan kemudian artinya apa, sehingga dengan begitu pelajaran itu tuh masuk kepada orang yang membuat gambar tersebut, sehingga dia membuatnya itu dengan jiwa, dengan rasa. Nah, itu hasilnya pasti akan jauh lebih bagus. Jadi ritual ditambah dengan sesuatu dari hati, dan itu semua tertuang dalam karya seni itu, hasilnya itu nanti memberikan aura tersendiri bagi si pemakai, gitu ya Bu ya. Jadi itu memang sungguh luar biasa. Nah, kalau nih ya, kita udah tadi dengar ya sedikit cuplikan cerita dari Bu Neneng, begitu kompleks ya, begitu rumitnya untuk pembuatan batik. Nah, saya mau tanya, Bu Neneng udah berapa lama sih warawiri di dunia perbatikan begitu? Sebetulnya warawirinya sih dari tahun 72 sampai sekarang, ya kurang lebih bisa 45 tahun lebih lah. Waduh, 45 tahun loh ya. Jadi jangan bandingkan siapapun ilmu dengan ibu sebelah saya ini loh. Ini udah S3. Mungkin kalau udah naik lagi dari S3, nah S berapa itu, atau udah dokter profesor ya ini ya. Jadi luar biasa sekali pengetahuannya. Saya juga mengenal Bu Neneng juga sebagai sosok yang luas, sosok yang terbuka, dan sering membagikan juga cerita dari batik, misalnya isennya itu seperti apa, atau dari mana asalnya, lalu silsilahnya dan lain sebagainya. Karena ya itu tadi ya, dengan gelar S berapanya itu kalau di bidang kedokteran dan lain-lain. Nah, ini adalah pakarnya daripada batik-batik kita. Tapi kita harus punya pakar seperti ini, karena apa? Dengan adanya seseorang yang begitu mengerti akan batik, nah kita bisa belajar banyak untuk apa? Untuk masa depan. Karena balik lagi, ini adalah sesuatu yang kita teruskan ya. Jadi tidak hanya terpaku dengan satu momen, tapi berkelanjutan, karena ini adalah warisan bangsa yang luar biasa tinggi nilainya. Nah, Bu Neneng, aku dengar kan Bu Neneng juga bikin buku ya. Ada 2 karya buku kalau nggak salah. Di sini saya ada bukunya, saya pertunjukkan ya Bu ya, bukunya silakan. Ya, silakan. Nah, ini teman-teman, bukunya adalah ini di sini. Ini adalah buku hasil karya dari Ibu Neneng ya. Nah, satu lagi adalah untayan. Ini khusus mengenai batik ya. Kalau ini mengenai batik Indonesia. Jadi judulnya adalah Batik Indonesia dan Sang Empu
sang empu itu bahasa Indonesia kalau itunya orang menyebutnya maestro, Maestro, ya, tapi ya. jadi sang empu Gutiksuan Panembahan Harjonegoro. Ya. Jadi ini adalah sebelum beliau kebetulan bukan kebetulan ya. Jadi beliau ini adalah di mana pada waktu kita baru merdeka. Jadi waktu itu presiden kita yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Nah, beliau memberi perintah kepada Mas Go untuk membuat batik Indonesia. Jadi batik, orang kalau melihat batik itu langsung oh itu Indonesia. Jadi bukan misalnya dari daerah ini, daerah. Nah, itulah dalam buku ini itu yang saya tulis adalah batik Indonesia. Disebut batik Indonesia karena pada saat itu karya Mas Go itu dilegitimasi oleh Presiden Soekarno sebagai batik Indonesia. Batik Indonesia, ya. Jadi kisahnya itu sih memang luar biasa sekali. Jadi kalau Anda berkesempatan untuk membaca buku ini, silahkan, karena banyak juga ya Bu ya motif-motif batik dari Mas Gutiksuan, ya, juga mengenai tradisi juga, ya, begitu ya. Ya. Kemudian kalau yang satu lagi aneka wastra. Jadi ini kebetulan begini. Ini adalah saya merangkum salah satu kolektor, yaitu Ibu Yoseda. Dia seorang kolektor dari wastra Indonesia. Jadi koleksinya begitu banyak dan begitu bagus sehingga pada 1000 hari meninggalnya beliau, putrinya itu 2 putrinya meminta supaya paling tidak untuk sebagai mengingat ibunya sebagai kolektor dan akan dibagikan kepada tamu yang akan datang, minta dibuatkan buku. Nah, padahal tidak mungkin kalau jumlah koleksinya yang begitu banyak itu dijadikan satu buku. Ya? Jadi ini adalah koleksi pilihan yang prima-prima. Jadi ini ada tenun, ada ikat, ada songket, ada sulaman. Nah, itu saya dijadikan di satu buku. Nah, judulnya adalah Untaian Nilai dalam Wastra. Jadi di sini juga saya menampilkan wastra-wastra dan juga dengan arti-artinya juga. Ya. Jadi di luar dari batik ya Bu ya? Dari batik, tenun, songket, sulaman semua ada. Oke, artinya ini lebih mencakup keseluruhan. Ya. Jadi dari batik, tenun ikat, songket ya, semuanya ada di sini. Ya. Dan judulnya adalah Untaian Nilai dalam Wastra. Ya. Wastra unggulan koleksi Yohana Maria Patinaya Seda. Ya. Betul. Di sini. Nah, ini Sri Sintasari Ibu Neneng Iskandar. Kemudian saya juga dibantu dengan itu Pak Beni dengan Grata. Pak Beni Grata juga ya. Jadi ini bukunya bisa dilihat ya. Jadi ada 2 buku yang Ibu ciptakan ya di sini. Sebenarnya ini sih permintaan ya Bu ya dari teman-teman Ibu gitu, dari Bapak Gutiksuan juga dari anaknya Ibu Seda ya. Jadi sebenarnya Bu Neneng itu bukan penulis yang spesial penulis, tapi beliau punya atau beliau ditunjuk ya oleh para teman-temannya ini, Bu, monggo dibahas gitu, karena pengetahuan beliau juga begitu ya Bu ya. Jadi, nah kita lanjut ke motif nih. Kalau misal kita ngobrol soal batik ya, pasti kan ada motif-motif tertentu yang kayaknya rumit atau apa gitu ya Bu ya. Nah itu kira-kira selama ini yang Ibu tahu atau Ibu paham, motif apa sih Bu yang sebenarnya paling rumit di tingkatan pembuatan batik begitu, dan dari kota mana gitu? Oke, ya. Sebenarnya motif atau teknik membuat batik itu memang rumit ya, cukup rumit. Apalagi motif, jadi rumit
Hanya setiap daerah itu sebetulnya punya kekhasannya masing-masing. Ya. Ya, jadi misalnya mengenai tekniknya itu juga, contohnya misalnya di Madura kalau mereka akan membuat warna itu warnanya akan lebih bagus dan lebih meresap. Itu misalnya si kain dimasukkan ke dalam gentong, diisi minyak, kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Nah, namanya itu batik gentongan. Ya. Jadi itu hanya dilakukan di Madura. Nah, kemudian untuk motif itu memang kekhasannya itu masing-masing daerah itu beda. Jadi bergantung juga dari alat, jadi canting. Jadi memang kita tidak bisa samakan misalnya antara Jogja, Solo dengan Madura. Canting yang dipakai pun itu cucuknya itu lubangnya juga beda. Di Madura mungkin lebih besar, kalau di Jogja, Solo lebih kecil. Karena memang kekhasan dan juga ciri khas dari orangnya pun misalnya beda gitu loh. Orang Jawa dengan orang Madura kan beda ininya, sehingga dan itu adalah daya tarik sebetulnya dari setiap daerah gitu. Kemudian misalnya dari pesisiran itu terkenal dengan warna-warnanya yang sangat indah ya. Itu karena memang banyak sekali mereka mendapat dulunya pendatang saudagar yang membawa kain, kemudian membawa pengaruh sehingga dalam motifnya pun itu juga berbeda. Kemudian di Jawa, Solo, Jogja, karena di sana ada keraton sehingga motif-motifnya pun itu juga mempunyai filosofi yang berbeda dengan daerah yang lain. Jadi ada setiap daerah ini. Hanya memang kalau saya lihat dari semuanya itu memang punya kekhasan. Tapi sebenarnya ada satu yang menurut saya itu menjadi perhatian saya, itu adalah batik dari Cirebon. Batik Cirebon itu ada namanya garis yang namanya mereka bilangnya wit. Jadi garisnya itu halus. Itu sepengetahuan saya itu yang bisa membuat hanya pembatik dari Cirebon. Hanya dari Cirebon. Ya, hanya dari Cirebon karena memang itu merupakan ciri khas dari Cirebon dan menurut saya memang cantik sekali dan itu memang nggak lazim misalnya dibuat di Solo, di Jogja. Memang kan saya katakan tadi kan setiap itu punya daerah punya masing-masing. Semuanya bagus. Hanya memang yang di situ itu yang menurut saya, dan memang tekniknya memang agak rumit karena kalau kita belajar membatik, kita mereng-reng membuat garis itu kan sebenarnya satu garis. Betul. Gitu ya, dengan carat yang keluar dari malamnya itu. Betul. Nah ini sebetulnya dua malam yang ditarik. Nah di tengahnya nanti kalau itu udah dilorot itu ada garis kecil yang kalau dibuka itu namanya wit. Nah itu yang kebetulan saya pangku nih kainnya ini. Boleh saya tunjukkan? Waduh, ternyata kainnya ada ya. Kita lagi berpikir, aduh, ada kayak ya kainnya, karena kalau yang rumit gitu biasanya sih cuma dengernya begitu ya, tapi ternyata kainnya ada masih, seperti apa sampai itu? Sampai sekarang itu masih dibuat dan memang hasilnya sangat agak lama karena memang pembuatannya sulit ya. Dan tetapi hasilnya itu betul-betul menurut saya itu batik tulis halus yang betul-betul memang seratan halus. Nah ini Dave. Wah, ini batiknya. Ini coba ini ya saya perlihatkan nih Dave. Ini garis yang kecil ini Dave. Ya. Coba awasin ada makan bisa dilihat. Kamu perlihatkan. Ini kebetulan jadi kain ini namanya adalah cager besi. Jadi pagar besi. Nah, ini ciri khas dari kain tulis Cirebon itu pinggirannya itu biasanya selalu ada 3 motif di sini nih kalau kain tulis yang halus nih. 1, 2, 3.
kemudian 1, 2, 3. Nah Ya. ini lihat ya. Kemudian kalau batik tulis halus itu setiap lembar itu harus diseret, jadi ditutup di atas dan di bawah. Nah ini penutupnya ini tidak hanya sekedar garis, tetapi dikasih untuk walang yang gigi belalang yang kecil-kecil. Nah, yang dimaksud adalah ini. Ya, Ini untuk walang di sini kecil, tapi masih ada diisen lagi, ya, masih ada diisi lagi. Ya. Nah kalau yang memang sebetulnya pakem dari batik tulis itu memang harus pinggirannya itu di atas dan di bawah itu harus ada garis ditutup, namanya seret ini. Jadi di bawah ada ya, di atas juga dan ada. di atas pun ada. Jadi atas bawah itu diseret ya, diseret. Nah dengan itu, pinggir. Kalau di dalam batik itu memang batik tulis ya, yang khususnya dari Jawa itu bukan pesisir ya. Jadi maksud saya kalau pada Jawa, Jogja, Solo ya, itu kalau batik seratan halus itu memang harus ditutup. Jadi di pinggirannya kain itu harus ada batasannya, kecuali parang. Kecuali parang ya. Parang itu tidak, karena pakemnya parang itu ada tersendiri, dan memang karena parang itu dulunya itu adalah raja ini ya, Mataram yang menginikan motif parang tersebut, sehingga parang itu kan dipakai hanya untuk raja. Sehingga motif parang itu karena yang memakai raja itu tidak ada batasan. Jadi makanya tidak ada garis penutupnya, itu tidak ada. Tidak ada seret atas dan seret bawah. Ya begitu, karena mungkin kekuasaan raja itu kan luas ya, Bu, ya. Jadi tidak dibatasi. Ya, tidak dibatasi, dan itu yang sebetulnya sampai sekarang itu pun juga masih menjadi satu ini ya, pakem. Kalau misalnya jadi kalau kita melihat misalnya ada parang yang selembar batik, ada parang terus ditutup, saya mengatakan oh ini pasti yang membuat itu bukan orang Jawa yang mengerti filosofi, mungkin orang katakanlah orang di luar ini yang tidak menginginkan, ya kita nggak usah menyalahkan ini itu, biarin saja maksudnya, tapi kalau dia menanyakan, nah, baiknya kita memberi penjelasan. Tapi kalau itu memang bukan memang batik yang misalnya dari Jogja, Solo, itu, nah itu ya memang kita kan tidak bisa menginginkan. Memang itu itu filosofinya begitu. Tapi kalau memang mereka membuat itu mau saya begini ya terserah. Tapi sebenarnya yang harusnya itu seperti itu gitu. Jadi pakemnya harusnya seperti itu, bahwa lazimnya seperti itu dengan unsur yang kita tahu. Tapi balik lagi seperti Ibu katakan, bahwa memang kalau kita sebagai pencipta seni batik kita paling tidak harus paham apa yang kita kerjakan, begitu sebetulnya, sebaiknya itu kita memang dengan kemajuan daripada teknologi, kemajuan zaman itu memang ini, tapi menurut saya tradisi atau adat istiadat atau misalnya itu adalah warisan leluhur, itu jangan sampai hilang. Betul. Jadi boleh saja itu namanya, kita berkembang, tetapi yang tradisi itu sebaiknya tetap dilestarikan. Betul. Jadi saya kadang-kadang diinikan bahwa Bunda Neneng ini jadul kan gitu. Jadi saya mengatakan tidak apa-apa, saya bilang gitu. Saya memang orang zaman dulu, tapi kalau nggak ada orang zaman dulu kan nggak ada orang zaman sekarang gitu. Betul. Nah, jadi menurut saya, jadi sehingga kalau misalnya penggunaan canting saja, saya masih lebih senang memang dengan canting yang asli, bukan yang listrik. Karena cara kita menyendok malam yang panas itu, kemudian kita meniup dan kemudian kita menggores, itu memang ada tekniknya tersendiri. Jadi kita bisa merasakan ininya, dan juga misalnya panasnya malam itu dan baunya, aromanya segala itu sebetulnya yang membuat kita itu membuat
lebih merasuk, dan juga membatiknya pun itu lebih apa ya, lebih nikmat gitu loh, lebih daripada listrik kalau menurut saya. Karena kalau listrik menurut saya nggak ada jiwanya, nggak ada apa ya, katakanlah kalau seperti kalau kita menari, kemudian menari pun sebenarnya iringan dengan musik yang tradisi, dan juga iringan dengan kita memakai tape recorder atau apa yang itu beda. Betul. Kita bisa merasakan itu. Nah itu kalau saya ya, itu jadi mungkin itu jadi menurut saya itu di situ ininya, kalau kita sebagai pemerhati. Nah itulah deh, saya itu selama ini, jadi saya itu untuk khususnya batik itu, saya itu tidak hanya belajar mengenai batiknya asli sendiri, tidak, tetapi semua budaya Jawa itu harus saya juga pelajari. Betul. Jadi guru saya mengatakan kalau memang mau mengetahui batik, karena sebetulnya antara batik dengan wayang dengan keris itu adalah sebenarnya satu kesatuan. Oh begitu ya, Bu, ya. Jadi misalnya, jadi batik, kalau masih ada batik, kemudian masih ada seni tari, masih ada gending Jawa, pasti batik itu masih tetap lestari, karena itu saling kait-mengkait antara satu dengan lainnya. Betul. Dan menurut saya, dan saya pun itu diharuskan oleh guru saya untuk belajar mais pengantin, walaupun saya bukan tukang rias pengantin, tapi saya harus belajar bagaimana caranya mengerias pengantin Jawa. Kemudian saya tuh harus tahu misalnya apa cara memakai sabuk wolo, memakai dodot, mendodotin ini ya, orang, kemudian apa itu sanggul Jawa, kemudian itu harus belajar, dan dengan begitu kita tahu persis gitu loh, oh sebetulnya ini saya ada kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Contoh ini misalnya yang di batik ini, ukel itu kalau di batik itu yang bentuknya seperti tauge itu. Betul, ya. Itu sebetulnya kalau di seni tari itu namanya ukel, itu adalah sama begini. Oh, posisi. Ya. Nah, oh gitu. Ya. Jadi memang lekukan ya, begitu. Lekukan itu. Jadi semuanya itu ada kaitannya. Oh. Jadi mungkin apakah dari tari dulu lalu diciptakan si batika, atau mungkin ya, dari tapi, batik dulu? Ya, semuanya itu ada ininya, ada hubungannya ya. Hubungannya. Ya, jadi di situ saya baru memang ini ya, saya juga menginginkan merasakan. Jadi, nah kalau kita tahu, jadi membuat ukel itu tuh sulit, Dave. Saya sampai sekarang pun juga nggak bisa. Padahal sederhana ya, Bu ya. Seperti toge ya gitu ya. Kelihatannya sederhana, tapi tidak sesederhana itu, Dave. Waduh. Tidak sesederhana itu, tidak sederhana itu. Sekarang bisa dilihat lah, pembatik mana yang sekarang masih bisa bikin ukel yang halus. Itu mungkin 10 jari aja nggak ada, Dave. Aduh, itu nah, itu yang menurut saya, yang juga saya sangat prihatin adalah yang membuat alat untuk membatik, itu yang namanya canting. Ya. Canting itu, Dave, itu sebetulnya tadinya di Jogja, di Solo, Cirebon, itu pembuatannya beda-beda. Oh, berlainan. Bentuknya ya? aja beda, iya sebenarnya. Nah sekarang ini itu saya tuh sampai mau nangis deh ininya. Jadi waktu itu kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu, dalam rangka Hari Batik kalau tidak salah, ini Putra Putri Yayasan Putra Putri Batik itu mengadakan pemilihan, kemudian saya menginginkan coba diusulkan, saya bilang untuk memberikan penghargaan kepada yang pembuat canting. Nah baru telusuri bahwa sudah banyak yang punah. Sehingga sekarang yang membuat canting itu sebetulnya turun temurun. Jadi
kalau dulu kakeknya, nah sekarang ini cucunya gitu. Betul. Tapi tidak, nah itu. Padahal kalau mau dilihat itu kan sebetulnya orang melihatnya tuh kelihatannya gampang, padahal tidak segampang itu loh. Memipihkan Tembaga itunya itu, ya. Carat itu Ya. untuk supaya itu betul-betul harus yang ahli. Betul. Dan itu memang pekerjaan tangan tuh yang sangat detail, apalagi misalnya nah, lubangnya itu, 0, atau 0 kemudian berapa. itu canting. Kemudian sekarang yang membuat cap. Ya. Ya, cap itu sekarang coba bisa gini kan. Sekarang cap yang besar, Ya. yang seukuran mungkin 20 kali 20, itu yang dengan motif yang banyak, itu kan tembaganya. Coba siapa yang sekarang itu juga dihitung dengan jari aja sudah sedikit. Nah itu yang menurut saya hal-hal yang seperti itu kan sebetulnya kan warisan. Betul. Leluhur. Saya ini cerita ya, saya sampai sedih sekali. Saya waktu itu sedang meriset mengenai jelamprang. Itu jelamprang itu adalah satu motif yang di Kota Pekalongan. Nah, jelamprang itu sekarang itu yang membuat untuk yang ditulis sudah nggak ada. Itu semuanya cap. Saya waktu itu sampai ke tempatnya Pak Wahab, itu dia sampai nangis, dia bilang, "Ibu, saya untuk waktu itu zamannya Krismon, dia itu punya alat cap itu 1 truk, terpaksa dia jual karena untuk hidup." Aduh, itu hilang saya udah. Saya bilang, aduh, kalau enggak saya hidup dari mana, Bu? Nah, jadi saya sampai aduh Pak. Jadi sekarang itu kalau punya alat cap yang besar yang dengan itu tuh tolong itu disimpan, karena sekarang tuh udah sulit untuk menginginkan. Dan kalau kamu dapat pun harganya juga mahal sekali. Betul. Sekarang itu cap itu yang satu-satuan itu loh ya, yang kecil-kecil ya. Jadi rangkaian. Betul, bukan memang yang satu itu, blok ya. Kemudian itu membuat itu tuh sulit. Nah itu yang menurut saya nah seperti itu tuh yang menurut saya tuh saya tidak menginginkan, memang kita dengan kemajuan, tapi yang hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya jangan sampai punah. Kita harus pertahankan itu supaya untuk generasi selanjutnya mereka tahu bahwa dulu itu pernah ada yang namanya cap itu seperti apa. Sekarang aja canting yang coba tanya yang 0,0 sekian yang itu sudah susah untuk mendapatkannya, itu sudah susah. Susah. Sudah susah sama sekali. Karena itu memang harus ahli, orang yang bisa membuat sampai halus sekecil itu ya. Dan sehingga mungkin kalau sekarang dari pembatikan yang mempunyai canting yang itu pun disimpan, jadi si pembatiknya nggak boleh bawa pulang, jadi dia cuman pakai di tempat ya. Kalau misalnya pandemi ini dia nyetor canting, habis itu dia nanti ambil lagi cantingnya itu, karena takut kalau cantingnya itu hilang atau dia membuat untuk orang lain. Betul. Tidak semata dia, karena sudah sangat sulit untuk bisa mendapatkan. Itu yang menurut saya itu sesuatu juga yang memprihatinkan. Betul. Jadi bukan hanya batik, pembatiknya, tapi alat batik pun itu juga kita harus lestarikan. Karena begitu salah satu sebenarnya hilang, siklus itu tidak akan terjadi ya Bu ya. Jadi memang ini berkesinambungan. Jadi seluruhnya harus kita jaga supaya berkelanjutan begitu. Betul. Memang sangat ringkih posisinya ya kalau misalnya begitu. Tapi menurut saya nah inilah menurut saya juga ini ya, generasi penerus itu juga masih harus tetap, karena melestarikan ini budaya loh, ini seni yang maha agung, maha adiluhung maksud saya itu, dan juga sudah diakui oleh dunia loh. Betul. Bahwa batik Indonesia itu adalah sesuatu yang memang sangat indah dan mempunyai makna, dan itu memang warisan dari dulu sudah ya ini. Nah itu yang sebetulnya dipertahankan, jangan sampai hilang, jangan sampai ini. Nah itulah saya itu yang ini, dan saya pun kepada anak saya satu perempuan, dan dia juga mau ya itu ya, alhamdulillah dia ini, dan dia mau menginginkan bahwa ya, dan juga saya
pada cucu saya juga menginikan, sehingga ya kita harus dari keluarga dulu ya, untuk supaya ini tidak hilang gitu loh. Betul sekali. Jadi kalau saya melihat misalnya kayak di sebagai anak muda mau berkecimpung di dalam pelestarian dari wasra kita, dari kain-kain kita, itu saya acungin jempol, karena harus ada, memang harus ada, kalau enggak nanti kita akan kehilangan. Kalau sudah kehilangan itu tuh sulit sekali untuk menarik kembali. Nah itu jangan sampai. Betul. Saya aja kebetulan punya teman orang Jepang. Di Jepang pun itu ada satu daerah yang mereka itu sampai sekarang pembuatan kimono itu masih dibuat secara zaman dahulu. Jadi secara manual. Ya, masih, walaupun yang membuat itu nenek-nenek, tapi itu masih dipertahankan. Jadi mereka memang ada satu komunitas, ada satu daerah yang memang dilestarikan ya. Untuk supaya tidak punah. Betul. Nah, itu memang seperti tadi Ibu katakan, memang itulah yang kita harus gembar-gemborkan tiap saat, bahwa gunakanlah batik ya, pelajarilah batik, galilah batik ya, walaupun tidak terlalu dalam, tapi paling tidak kita mengerti akan pola tertentu, artinya, motifnya dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya memang kita ada ketertarikan sendiri ya Bu ya. Maksudnya Anda misalnya sangat cinta batik, sangat suka sekali akan batik. Nah, dengan pelajaran itu dan lain sebagainya, kita bisa tularkan ke anak kita, saudara kita, atau teman kita. Nah, dengan cara begini, cerita batik itu terus berlanjut, tapi juga satu sisi adalah kita membeli produk batik tersebut. Jadi para perajin batik itu tetap hidup dan berkelangsungan. Nah, itu memang salah satu unsur preservasi juga ya Bu ya, di samping edukasi. Jadi tidak hanya batik, tetapi paling tidak cintailah semua produk yang dihasilkan oleh anak bangsa sendiri. Jadi entah batik, entah tenun, entah ikat, entah songket. Nah itu yang ada, begitu kita itu betul-betul loh sebetulnya negara yang maksud saya yang ini ya, berlimpah kebudayaan kita itu yang begitu cantik dan bagus, dan setiap daerah itu punya kekhasan. Nah itu marilah kita sama-sama melestarikan, dan marilah kita membanggakan hasil dari anak bangsa sendiri. Itu yang menurut saya harus diapresiasi. Jadi apapun itunya adalah harus kita ini kan, bahwa hasil dari buatan bangsa kita sendiri itu kita harus bangga gitu loh. Jangan kita menginikan kepada budaya luar. Boleh kita, jadi gini, saya tidak menginginkan, boleh mau mempelajari ini, tapi paling tidak pelajari dahulu yang ada di kita. Betul. Kemudian hargai dulu. Nah, kemudian kalian silakan. Betul. Itu. Nah, itu jadi bisa berkesinambungannya. Betul. Jadi yang lain di luar dari budaya kita adalah untuk membuka wawasan kita. Tapi paling tidak kita mengerti dulu apa sih budaya saya. Nah, itu yang kita harus paling tidak kita mengerti. Tidak harus seluruhnya, tapi apa yang kalian suka, mungkin kalian bisa mulai sedikit demi sedikit dari situ. Begitu ya, Bu Neneng ya. Nah, ini sungguh luar biasa, sore ini kita bisa berbincang panjang lebar. Sebenarnya sih bisa panjang lagi, cuma karena keterbatasan waktu. Nah, saya rasa kita cukup mendengarkan semua keterangan mengenai batik, lika-liku dari batik, demikian juga sepanjang perjalanan Ibu Neneng dalam berkecimpung di dunia wastra dan batik. Terima kasih banyak Bu Neneng sudah bisa berbagi cerita di Ngeteh bareng Bestoa. Nah, sampai jumpa di acara lainnya di Ngeteh bareng Bestoa.